Sobat e-commerce, perkenalkan nama saya Graciela Lenita Janina Antonia Suarez dengan NIM 230305055. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Media Massa. Teman-teman tahu nggak sih apa itu MTech? MTech adalah Elang Mahkota Teknologi. Grup media raksasa ini bukan cuma menguasai layar kaca dan digital, tetapi juga mengelola media cetak berbasis data dan riset. Bagaimana mereka mengenal pembacanya? Yuk kita bahas riset halayak media cetak MTech Group. Sebagai grup media besar, MTech menjalankan riset halayak untuk memastikan konten medianya, baik televisi, digital maupun cetak, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. MTech memiliki berbagai media seperti SCTV, Indosiar, video, hingga Liputan 6. Meskipun MTech lebih dikenal sebagai grup media yang kuat di televisi dan digital, mereka juga terhubung dengan media cetak, terutama lewat anak perusahaan atau mitra media seperti Liputan6.com yang juga memiliki kanal berita cetak dan digital. Nah, Liputan 6 juga menerbitkan versi cetak untuk kebutuhan laporan khusus atau distribusi ke instansi tertentu. Untuk itulah riset halayak dibutuhkan. Riset halayak media cetak di bawah MTech biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada survei daring dan luring. Nah, itu untuk menjangkau pembaca dari berbagai daerah. Yang kedua, ada wawancara terstruktur guna menggali persepsi dan kebutuhan informasi. Nah, yang ketiga, ada analisis trafik digital sebagai pelengkap melihat tren apa yang sedang digemari pembaca digital dan cetak. Dan yang keempat itu ada data pemasaran dan langganan untuk memahami segmen usia, profesi, dan lokasi pembaca setia. Misalnya, hasil riset menunjukkan bahwa pembaca cetak Liputan 6 edisi khusus lebih banyak berasal dari kalangan akademis dan instansi pemerintahan, maka kontennya difokuskan pada laporan analisis, infografis, kebijakan publik, dan isu tertentu. Melalui riset halayak MTech tidak hanya menciptakan media cetak yang relevan, tapi juga menghubungkan antara kebutuhan informasi publik dan visi bisnis mereka. Selanjutnya, saya Vincentia Paula Kisabota dengan NIM 230305052 akan membahas pentingnya riset audiens dalam penyiaran radio dan televisi, serta bagaimana hal ini diterapkan oleh perusahaan media besar Indonesia, yaitu Elang Mahkota Teknologi atau MTech. Riset audiens adalah proses mengumpulkan data dan menganalisis karakteristik, preferensi, dan perilaku pendengar atau penonton radio dan televisi. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dan keinginan audiens agar konten yang disajikan lebih relevan dan menarik. MTech sebagai salah satu konglomerat media terbesar di Indonesia mengelola berbagai saluran televisi free-to-air seperti SCTV, Indosiar, Muji, serta platform digital seperti video.com. Mereka menggunakan riset audiens secara intensif untuk mengembangkan konten yang sesuai dengan segmen pasar yang berbeda di seluruh Indonesia. Hal ini memungkinkan MTech untuk tetap kompetitif dan relevan di tengah persaingan industri media yang ketat. Selain itu, MTech juga mengintegrasikan data riset audiens dengan teknologi digital untuk memaksimalkan distribusi konten dan layanan yang personalisasi sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Saya Amanda Kristika Binani dengan NIM 230305088 akan menjelaskan riset kalayak media cyber yang digunakan MTech. Riset kalayak media cyber adalah usaha memahami perilaku audiens media digital agar medianya dapat mengelola konten di dalamnya secara efektif dan efisien. Riset kalayak media cyber pada MTech dapat dilihat penerapannya dalam salah satu platform digital streaming terbesar mereka, yaitu video.com. Temuan riset kalayak media cyber pada platform ini seperti yang pertama, perubahan perilaku konsumsi di mana masyarakat lebih banyak menonton acara televisi melalui mobile streaming mereka, bukan lagi pada layar televisi konvensional. Yang kedua, ada fleksibilitas akses di mana audiens MTech dapat menonton acara kapan dan di mana saja. Hal ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas audiens media MTech. Yang ketiga, ada interaksi dan partisipasi, di mana platform digital seperti video.com dan anak perusahaan MTech yang lain bisa berinteraksi langsung dengan konten melalui fitur komentar, likes, share, serta partisipasi dalam polling atau voting yang disediakan oleh platform media MTech. Lalu yang keempat, segmentasi dan personalisasi, di mana data perilaku pengguna dimanfaatkan untuk menyajikan konten yang lebih relevan dan personal sehingga meningkatkan engagement. Dan yang kelima, ada dampak
bisnis, di mana transformasi ke media digital dan era konvergensi media memberikan keuntungan bagi MTech karena belum banyak stasiun televisi yang melakukan digitalisasi penuh. Metode riset yang digunakan MTech mencakup yang pertama, analisis data digital dan statistik pengguna. Yang kedua ada survei dan studi kepustakaan, di mana MTech juga menggunakan metode survei daring serta studi kepustakaan literatur untuk mengetahui kepuasan minat dan kebiasaan konsumsi media digital oleh khalayak mereka. Dan yang ketiga ada pemantauan media sosial, di mana MTech memantau percakapan di media sosial mereka untuk mengetahui tanggapan, kritik, maupun saran dari audiens mereka. Selanjutnya, saya Masih Tauhirunisa akan menjelaskan tentang riset khalayak media sosial pada perusahaan MTech. Perusahaan MTech melakukan riset audiens atau riset khalayak media sosial dengan menganalisis interaksi dan perilaku pengguna di berbagai platform digital secara terintegrasi, memantau materi seperti jumlah like, komen, tayangan, dan share untuk memahami preferensi serta respon pengguna terhadap konten. Data ini digunakan untuk menyesuaikan jenis konten dan waktu publikasi agar lebih sesuai dengan kebiasaan konsumsi audiens. Contohnya, pada kanal YouTube SCTV yang mengamati reaksi penonton guna mengukur sentimen dan keberhasilan konten tersebut. Selain itu, MTech menerapkan strategi konvergensi media dengan menyebarkan konten yang sama di berbagai platform seperti televisi, portal berita online liputan6.com, dan layanan streaming video. Analisis performa dan keterlibatan audiens di berbagai kanal ini membantu MTech menjangkau segmen yang lebih luas dan menyusun strategi komunikasi yang tepat sasaran. Pendekatan ini memposisikan pengguna sebagai prosumer, yakni produsen sekaligus konsumen konten yang aktif berkontribusi dalam pembentukan tren dan arah produksi konten digital masa kini. Yang berikut saya Aureli Horluan dengan NIM 2303050182 yang akan menjelaskan tentang bauran komunikasi pemasaran. Apa itu bauran komunikasi pemasaran? Jadi, bauran komunikasi pemasaran adalah kumpulan alat komunikasi yang kita pakai untuk mengenalkan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk ataupun merek. Lalu bagaimana peran media massa dalam bauran komunikasi pemasaran? Jadi, media massa seperti TV, radio, koran, majalah online itu powerful karena jangkauannya luas dan kredibel. Jadi cocok untuk bangun kesadaran merek, edukasi pasar, dan pengaruhi konsumen. Yang berikut adalah elemen kunci di media massa. Ada 4 elemen utama yang bersinergi di media massa, yaitu pertama, iklan atau advertising, yaitu pesan berbayar untuk promosi produk atau jasa, seperti iklan TV, radio, koran, ataupun banner online. Yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion, yaitu intensif jangka pendek agar orang langsung membeli, seperti pengumuman diskon, kupon, atau undian di media massa. Yang ketiga adalah hubungan masyarakat atau public relations, yaitu menjaga hubungan baik dan hubungan positif dengan publik, seperti siaran pers di berita, liputan acara CSR, wawancara CEO di TV. Dan yang keempat adalah pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu komunikasi langsung ke konsumen individual. Materi berikutnya, media sosial dan bauran komunikasi pemasaran media massa. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Justina Lina Bautu dengan NIM 2303050145. Media sosial telah menjadi bagian integral dari bauran komunikasi pemasaran media massa. Selain media tradisional, media sosial memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, membangun hubungan yang lebih kuat, dan menjangkau audiens yang lebih luas secara efisien. Media sosial dalam bauran komunikasi pemasaran mencakup yang pertama itu interaksi langsung. Nah, interaksi langsung itu memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, menjawab pertanyaan, menangani keluhan, dan bisa membangun komunitas di sekitar merek. Yang kedua itu peningkatan kesadaran merek. Nah, konten yang menarik dan relevan di media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan juga membantu perusahaan menjangkau audiens baru. Bagian berikutnya yaitu bauran komunikasi pemasaran media massa. Nah, dalam bauran komunikasi pemasaran media massa, itu yang pertama terdapat periklanan. Dan periklanan ini dapat dilakukan di media massa seperti televisi, radio, majalah, dan surat kabar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bauran komunikasi pemasaran media massa.
Yang kedua itu promosi penjualan. Yang promosi penjualan di sini yaitu seperti diskon, penawaran khusus dan kupon yang dapat digunakan untuk mendorong penjualan dan meningkatkan kesadaran merek. Yang ketiga itu hubungan masyarakat. Nah, di sini hubungan masyarakat bertujuan untuk membangun citra positif merek dan meningkatkan reputasi dengan melakukan kegiatan seperti rilis pers, konferensi pers, dan sponsorship. Bagian yang berikutnya yaitu integrasi media sosial dengan bauran komunikasi pemasaran media massa. Dalam integrasi media sosial dengan bauran komunikasi pemasaran media massa, yang pertama itu iklan di media sosial. Nah, iklan di media sosial itu dapat digunakan untuk menjangkau target audiens yang lebih luas dan melengkapi iklan di media massa. Yang kedua itu promosi penjualan di media sosial. Dan promosi seperti penawaran khusus, diskon, dan kupon itu dapat diiklankan di media sosial untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir itu acara dan pengalaman. Nah, acara seperti pameran, konser, dan festival itu dapat diiklankan dan dipromosikan untuk meningkatkan partisipasi dan menjangkau audiens yang lebih luas.